Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, konten kali ini temanya adalah murai batu membongkar materi ya, atau mengeluarkan isian dalam perlombaan. Nah, bagaimana kiat-kiat kita untuk membuat murai batu kita itu bisa mengeluarkan materi seperti yang kita inginkan. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Untuk murai batu agar mau bongkar materi, teman-teman, itu tidak serta-merta kita harus meningkatkan sesuatu ya, dalam artian seperti penjemuran harus kita tingkatkan, EF-nya harus kita tingkatkan, tidak ya. Tidak merta kayak seperti itu. Akan tetapi murai batu itu sendiri bisa kita lihat ya dari durasi mainnya. Apakah murai batu tipikal ini sudah sering berprestasi dalam artian sering dilombakan, ya kan? Terus untuk durasi lombanya itu seperti apa juga perlu kita amati dan kita lihat. Jika murai batu kita terlalu sering dalam lomba, contohnya minggu kemarin baru lomba, terus minggu sekarang lomba, dan kita berharap murai batunya kerja maksimal, ya nanti dulu ya. Ini perlu di apa ya? Bisa dianalisa untuk menjadi salah satu sebab murai batu kita untuk tidak kerja maksimal ketika durasi lomba kita terlalu rutin atau terlalu dekat. Nah, jika murai batu kita durasinya sudah lama, contoh sudah istirahat sebulan nih, tapi kok murai batunya tidak neken atau tidak mau membongkar materi, tidak bekerja maksimal seperti yang kita harapkan. Nah, ini bisa kita indikasikan murai batu ini berarti bukan tentang faktor istirahat yang salah, ya, karena untuk faktor istirahatnya sudah cukup. Kalau untuk 1 bulanan itu sudah cukup. Tinggal kita bisa melihatnya kondisinya. Apakah burung murai batu kita sedang kondisi atau tidak? Gimana caranya kita membedakan burung murai batu kita kondisi atau tidak? Salah satunya kita bisa melihat dengan perilakunya. Seperti dari kotorannya. Apakah kotorannya itu encer atau dia keset? Keset dalam artian penuh sekel ya, kering seperti biasa dan tidak bau menyengat. Ataukah kotorannya itu cenderung berair dan bau menyengat. Nah, kalau burung murai batu kita meskipun istirahatnya lama, bisa sebulan ya, tapi kalau pas kita lombakan ternyata momen terakhir itu kondisi kotorannya itu tidak bagus, dalam artian cair, tidak ada ampasnya dan bau menyengat, atau orang bilang seperti berak kapur. Nah, ini juga bisa menjadi indikasi bahwa burung murai batu kita kurang sehat ya. Seharusnya jangan kita lombakan kalau kita orientasinya pengen murai batunya neken bongkar materi atau isian. Nah, hal-hal seperti ini sering kita lupakan. Kita hanya fokus jemur tambah EF, jemur tambah EF dan lain sebagainya, settingannya gimana gimana gimana, tanpa kita mau tahu bahwa burung murai batu kita keadaannya itu seperti apa. Ya, kita saja kalau masuk angin ya mau ngapa-ngapain juga bingung. Ya, coba kita masuk angin sedikit saja, mau kerja sudah nggak konsentrasi, sama seperti burung murai batu. Saat tahap masih pengondisian juga tidak akan maksimal dalam bekerja. Nah, itu salah satu yang harus kita pahami juga saat kita menggantangkan atau melombakan murai batu. Kalau durasi terlalu pendek itu juga bisa jadi salah satu sebab. Lantas yang istirahatnya panjang juga tidak jaminan murai batu itu kerja maksimal kalau kondisinya tidak diperhatikan. Nah,
Sekarang kita balik, istirahatnya cukup, kondisinya oke, tapi burung tidak mau bekerja. Nah, hal-hal seperti ini juga harus kita cari ya. Kita cari tahu dulu apa sih penyebab utamanya, kenapa burung murai batu kita tidak mau kerja. Jangan langsung ke emosi birahi. Kalau setar saya malah ke keadaannya burung terlebih dahulu ya. Soal emosi dan birahi itu nanti dia akan secara otomatis ya ada pada burung murai batu ketika kondisinya fit. Nah ya, kita cari dulu nih. Oke, burungnya sehat, ya kan, istirahat cukup 1 bulan, taruhlah nggak dilombakan. Apakah 1 bulan ini burung murai batu yang sedang istirahat tadi teman-teman puasakan? Nah, puasa dalam arti tidak melihat dan tidak mendengar burung murai batu lain dan burung lain apapun. Jadi burung murai batu ini benar-benar dikondisikan dalam 1 bulan istirahat tadi. Puasa, maksudnya pasti banyak yang bertanya. Puasa pengertian teman-teman kan hanya makan dan minum. Tidak, bukan puasa makan dan minum. Puasa tidak mendengar dan melihat burung apapun. Ya, burung apapun termasuk murai batu, termasuk masteran ya. Coba puasakan selama sebulan ya. Berarti di sini kalau tidak boleh mendengarkan burung apapun, tidak bisa dipancing-pancing. Benar, tidak bisa dipancing-pancing. Tapi untuk pemasteran ada kecualinya ya. Pemasteran burung kecil-kecil silahkan diberikan. Itu pun maksimal 2 burung dalam 1 bulan itu. Ya, jadi 1 burung 2 minggu, 1 burung 2 minggu. Burung kecil-kecil seperti gereja tarung, 2 minggu itu full gereja tarung. Lantas 2 minggu selanjutnya ganti kolibri atau apa, yang kecil-kecil juga. Yang penting, poin penting dipuasakan dan ketika hari H nanti burung dipastikan dalam keadaan sehat. Karena percuma kalau semua kita lengkapin tapi burung tidak sehat, kita lombakan juga tidak akan kerja. Nah, kita yang dari kecil-kecil pun harus kita untuk harian juga kita benar-benar mempengaruhi saat kinerja lomba tadi. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk murai batu tadi benar-benar harus dipuasakan. Kalau dipuasakan tidak mendengar dan melihat, apalagi dipancing-pancing menggunakan MP3, disiulin di rumah, ini juga tidak boleh. Ya, burung murai batu ini tidak boleh diganggu seperti disiulan, terus MP3 dipancing-pancing, burung murai batu yang gemplong-gemplong ini tidak boleh. Nanti puasanya batal. Ya, saya bilangnya begitu, puasanya batal. Apalagi di track, tidak boleh juga. Ya, tidak boleh, benar-benar tidak boleh. Nah, nanti kalau ini sudah terpenuhi semua, lantas untuk pemberian EF seperti biasa saja. Pemberian EF nggak usah ada yang dirubah. Ya, ya sebagaimana mestinya saat lomba lah ya kan. Kalau biasanya seminggu mandi 2 kali, ya tetap mandikan 2 kali. Untuk EF-nya yang biasanya sehari pagi 7, sore 7 ya tetap segitu. Kecuali H-1 menjelang lomba boleh dinaikkan, boleh ditambah kroto. H-1 sebelum hari H. Dan untuk hari H-nya bisa dinormalkan kembali. Silakan teman-teman coba cara ini ya. Saya pastikan kalau memang murai batu teman-teman punya mental. Soalnya orientasi untuk murai batu yang lomba itu harus pertama harus ada mental. Kalau nggak ada mental ya jangan dilombakan ya. Orientasi pertama harus ada mental ya, burung dalam keadaan sehat dan oke lah, silahkan dilanjut di hari hanya, tidak usah ada penambahan kecuali di lapangan hujan atau terlalu panas boleh ya ada otak-atik ulet hompong 1 atau 2 biji aja. Dan perlu diingat, jangan menyetut murai batu dengan apapun di H-1 di sesi kurang 1 apa 2 sesi. Ya nanti akan berdampak buruk soalnya. Jadi mendingan teman-teman untuk hari H settingan seperti hari biasa, harian ya, setutannya di H-1 aja. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bongkar materi dan prestasi juara 1. Salam lestari, salam prestasi.
Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.